Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu hadirin yang berbahagia. Dan kami ucapkan selamat datang kepada jajaran tamu yang terhormat, kepada Ibu Angela Tanusudibyo, selaku CEO iNews Media Group. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kemudian kepada Bapak Budi Setiawan, Sekretaris Jenderal FFI. Terima kasih Bapak sudah hadir. And we would like to welcome Mr. Hector Soto, pelatih futsal Indonesia. Thank you so much for coming, sir. Kemudian kepada Bapak Syafril Nasution, selaku Wakil Direktur Utama iNews Media Group. Terima kasih Bapak. Kemudian kepada Bapak Masirom, selaku Pemimpin Redaksi Okezone. Dan juga kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, saya Chamar Haenda begitu luar biasa di hari yang begitu bersemangat. Selamat datang di acara Press Conference Okezone National Championship 2026. Baik, hadirin sebagai informasi bahwasanya Okezone National Championship ini merupakan turnamen futsal yang diselenggarakan antar sekolah menengah atas ya, atau SMA, dan sudah diselenggarakan secara kontinuitas dan juga konsisten. Di mana Okezone ini sebagai digital media dan juga portal menyelenggarakan kompetisi futsal di SMA-SMA di berbagai daerah. Nah, pada hari ini Okezone melangkah lebih jauh lagi di mana melaksanakan kompetisi futsal berskala nasional dan diharapkan ini tidak hanya sebagai kompetisi saja tapi juga sebagai wadah untuk menyalurkan dan juga menciptakan bibit-bibit baru dari generasi muda yang sehat jasmani. Dan tentunya Okezone National Championship tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari sponsor kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Good Day, Hutama Karya dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, kami persilahkan kepada hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara konferensi pers pada hari ini, kita akan menyaksikan video teaser dari Okezone National Championship berikut ini.
Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Okezone National Championship 2026. Dan kebahagiaan serta kemeriahan hari ini, di tengah-tengah kita semua sudah hadir Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO dari iNews Media Group. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Angela untuk menyapa seluruh hadirin yang hadir pada hari ini dan juga memberikan sambutan. Kepada Ibu Angela kami persilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat sore semuanya. Ini kalau di olahraga nggak ada yel-yelnya ya? Apa yel-yelnya? Hah? Salam olahraga, itu jawabnya apa? Boleh ya, soalnya sepi banget dari tadi. Salam olahraga. Jaya! Cuma sekali. 3 kali dong. 3 kali coba, ya, coba, 3 kali Bu. Kita coba Bu ya. Coba ya. Oke, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Boleh lah, oke. Biar semangat gitu ya. Tentunya terima kasih sekali untuk kehadiran rekan-rekan semua yang ada di sini. Terima kasih untuk kehadiran Sekjen dari FFI, Pak Budi, juga Coach Futsal kita, Mr. Hector, dan seluruh jajaran dari iNews Media Group, dari Pak Syafril, Pak Masirom, semua ada Mas Pong ya, Mas Deki, semua Mas Rina. Ini kalau saya sebutin nggak selesai-selesai. Dan tentunya rekan-rekan media sekalian. Mungkin saya memberikan sedikit konteks ya. iNews Media Group, visi kami adalah empowering society. Jadi dari awal kami berdiri dengan semua turunan IP yang kita miliki ya, dari iNews, Sindo News, Okezone, IDX, kami ingin hadir di tengah masyarakat untuk empowering society. Yaitu dengan apa? Memberikan informasi yang selalu kredibel, selalu on time, ya, selalu terpercaya di tengah situasi hari ini. Nah, sejak tahun lalu kita melihat kita tuh nggak boleh cuma hadir di layar kaca saja, tapi gimana kita juga hadir di tengah masyarakat. Khususnya Okezone, karena Okezone ini kan memang diposisikan untuk generasi muda. Nah jadi sejak tahun lalu kita tuh keliling. Tadi udah lihat mungkin cuplikannya, tapi kita keliling ke kampus-kampus, kita keliling ke sekolah-sekolah, bahkan sampai tempat tongkrongan pun kita datengin. Mulai dari banyak aktivitas ya, aktivitas musik, aktivitas olahraga, berbagi ilmu dan lain seterusnya. Karena dimanapun juga generasi muda kita adalah masa depan kita bersama. Nah, tahun ini tahun yang spesial buat kita karena kita ingin memperlebar itu semua. Makanya kita bikin yang namanya Okezone National Championship. Di mana kita akan hadir, Deta udah kasih bocoran ke saya, 4 kota kita akan hadir ke Jogja, Jakarta, Surabaya dan juga Bandung ya. Tapi puncaknya tentu akan di Jakarta. Apa yang membedakan? Yang membedakan tentu ada Coach Hector yang mudah-mudahan bisa scouting ya talenta-talenta muda Indonesia dan yang kita yakini mudah-mudahan bisa menjadi bibit atlet futsal Indonesia. Nah kita harapkan, boleh dong tepuk tangannya dong. Yang kita harapkan tentunya nggak hanya itu, kita bisa melahirkan bibit-bibit baru, tapi bahwa Okezone National Championship bisa menjadi wadah yang positif untuk generasi muda kita menyalurkan energi mereka, menyalurkan waktu mereka untuk ya tentunya kegiatan olahraga. Dan kita tahu ini kan menumbuhkan kegigihan, menumbuhkan rasa juang, ya kan, dan juga menumbuhkan jiwa kompetisi yang lebih sportif ya, yang sehat. Nah mudah-mudahan kehadiran kita tentu bermakna di tengah masyarakat. Nah. Mungkin sebelum saya menutup saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk FFI, Bang Max Yanipar dan juga Pak Sekjen, terima kasih untuk dukungannya. Of course Pak Hector, thank you for the support juga. Semoga kehadiran kita bersama bisa terus membangun generasi muda Indonesia yang semakin mantap. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Angela Tanusudibyo
yang tadi sudah menyampaikan ya, empowering society, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah positif untuk generasi muda bisa menyalurkan bakatnya. Ibu Angela, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, dan apabila Ibu ada agenda lanjutan kami persilakan untuk bisa meninggalkan lokasi. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Angela. Dan seperti yang disampaikan tadi ya, bahwasanya Okezone selalu menghadirkan program-program yang memang difokuskan untuk generasi muda. Dan selanjutnya kita akan langsung ke sesi inti, yakni sesi konferensi pers. Kami akan mengundang narasumber untuk langsung maju ke depan dan juga menempati kursi yang sudah disediakan. Kita berikan sambutan yang meriah dan juga tepuk tangan yang pertama untuk Bapak Syafril Nasution selaku Wakil Direktur Utama iNews Media Group. Baik, silakan Bapak. Oke, Pak Syafril tidak sendiri. Yang kedua, kita akan undang Bapak Budi Setiawan, Sekretaris Jenderal FFI. Dan ini the most waiting ya, yang paling ditunggu-tunggu. We would like to invite Mr. Hector Soto, pelatih futsal Indonesia. Dan yang terakhir ya, tuan rumah, langsung saja kita sambut Bapak Masirom, pemimpin redaksi Okezone. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir. Kami persilakan untuk duduk. Oke, kita akan mulai sesi bincang-bincang kali ini dan juga konferensi pers mengenai Okezone National Championship. Yang pertama saya akan ke Pak Syafril terlebih dahulu. Pak Syafril, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Seperti yang disampaikan dan juga dimention oleh Bu Angela bahwasanya sebagai the largest integrated media, kemudian juga kita punya Okezone ya untuk digital portalnya Pak. Ini kan fokus kepada generasi muda. Apa sebetulnya yang melatar belakangi dibuatnya program ini Pak untuk Okezone National Championship, terutama untuk SMA Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Okezone itu suatu portal berita ya. Selama ini kita menangkap berita-berita olahraga. Berbagai berita olahraga banyak tampil di Okezone. Tapi tidaklah salah kalau kita, seperti tadi kata Ibu Angela, kita langsung sampai ke dalamnya, kita laksanakan sendiri. Sehingga di samping untuk memberitakan, Okezone juga terlibat untuk menciptakan bibit-bibit baru di olahraga, khususnya di futsal, seperti itu. Ini kan tadi disampaikan empowering society Pak, artinya Okezone turut hadir langsung di berbagai daerah Pak. Dan yang paling di-highlight adalah ini dilakukan secara kontinuitas dan berkelanjutan Pak. Kenapa itu Pak? Nah, tadi seperti saya sampaikan, untuk kegiatan ini kan tidak bisa hanya untuk sekali saja. Ini sudah beberapa kali dilakukan, tapi sifatnya lebih kepada kota-kota. Ke depan kita lakukan lebih nasional. Nah, tujuan utamanya adalah futsal ini sudah menjadi suatu olahraga yang menarik, banyak diminati oleh masyarakat. Kita coba mencari tadi bibit-bibit pemain futsal. Sehingga futsal ini akan terus meningkat. Sekarang ini futsal ini menurut Pak Sekjen udah di ranking 14 dunia. Tepuk tangan nih untuk futsal. Wow. Indonesia udah di ranking 14 dunia. Jadi perlu sekali kita mencari bibit-bibit supaya keberlangsungan futsal ini akan terus ada gitu. Ya. Oke, baik, tadi Pak Syafril sampaikan bahwasanya ini untuk menciptakan bibit-bibit unggul ya Pak ya, dan menjadi wadah as a platform for the young generation ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Okezone. And of course the most important is consistency ya. Jadi program yang diselenggarakan ini tidak cukup sekali dua kali, tapi harus terus menerus supaya memang betul-betul menjadi wadah. Tepuk tangan dong untuk Okezone. Oke. Selanjutnya kita akan ke Pak Budi Setiawan. Pak Budi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Tepuk tangan untuk Pak Budi. Baik Mas. Oke, Pak Budi, tadi kita selalu berbicara tentang bibit-bibit unggul ya Pak ya. Artinya kesuksesan hari ini tidak datang serta-merta sekarang, tapi juga sudah ada persiapan. Dan mungkin persiapan itu sedang diwadahi oleh Okezone Pak. Nah, bagaimana FFI untuk mendukung program semacam ini Pak? Pertama-tama sebetulnya kondisi futsal hari ini adalah hasil menanam yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Lalu dengan berdirinya FFI di mana Pak Haritanu menjadi ketua umum pertama. Jadi boleh dibilang futsal hari ini ya semuanya ini berkat Pak Haritanu.
berkat MNC Group yang sudah berkomitmen untuk menjalankan futsal, dan alhamdulillahnya nih ketika Pak Haritanu walaupun sudah tidak menjadi ketua umum tapi beliau tetap support dalam mengembangkan futsal. Ini kita sangat apresiasi sekali. Apalagi tadi Bu Angela juga menyampaikan bahwa iNews sekarang bergeser nih, udah menjadi empowering society. Ini sebuah visi di mana media sekarang udah nggak bisa seperti tadi disampaikan Bu Angela, hanya bergerak di pemberitaan, tapi juga lebih bagaimana menyentuh kepada masyarakat, kepada society, kepada komunitas, dan dalam hal ini segmennya yang dipilih futsal. Tentunya kami dari federasi maupun asosiasi futsal mengapresiasi sekali bahwa agenda-agenda seperti ini bisa dilaksanakan rutin, bukan hanya sekedar menjadi agenda yang cukup sekali, tapi kita harapannya semakin ke depan nanti ini reguler, continue, lalu bisa berkembang di lebih banyak kota. Kalau sekarang 5-7 kota, mudah-mudahan ke depannya lebih banyak kota lagi. Tentunya apa? Karena kondisi tim nasional sekarang ini sudah di atas. Kita ingin lebih di atas lagi. Untuk itu butuh lebih banyak event kompetisi, lebih banyak event turnamen yang jujur kami sendiri nggak bisa memfasilitasi itu semua. Jadi kerjasama dengan berbagai pihak ketiga, swasta ini sangat dibutuhkan. Dan tentunya kami sangat berbangga MNC masih tetap menjadi bagian dari pengembangan futsal di Indonesia. Mungkin Wow, luar biasa ya supportnya. Mudah-mudahan ada lebih banyak kota lagi ya Pak ya. So the youth is our power, the youth is our future. So that's why Okezone is not only as a news platform but also empowering society. Dan kita juga hadir ya Pak ya di tengah masyarakat dan juga beberapa daerah di Indonesia melalui program ini. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Budi. And the next we would like to say hi to our coach. Hello, Mr. Hector Soto. Give a round of applause for Mr. Hector. Hello. Hello, how are you? How's it going? I'm doing great. It's such an honor and a responsibility for us to welcoming you. So, coming from Spain, a country with a very huge and strong futsal system. So, what do you think about this platform, this program, Okezone national competition, especially to build and also to uplift capability for our young generation? Well, firstly, everyone knows about how futsal is evolving in the last 5 years, especially in the last 2 years in Indonesia. We are becoming trending all around the world. Everyone in the world is speaking about the Indonesian evolution. So after get that name and after doing good in the tournaments, in different tournaments, and after the growing up of the professional league, I think our next step is already being done. So we are super focused in develop youth talent, and these kind of events are really useful for us to give chance to the youth generations that are coming and will be the future in few years. So we must prepare them, and this kind of events will be really interesting for them, will give them chance not only for sport, also for life, and it's always welcome this kind of initiatives. Oke, jadi Mr. Hector bilang, Coach bilang bahwasannya di 5 tahun terakhir ini futsal kita begitu berkembang dan banyak sekali program-program yang dilakukan untuk bisa membentuk, mencetak bibit-bibit unggul, dan tentunya kita punya banyak kesempatan yang begitu luar biasa, terutama bagi generasi muda ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Indonesia. Apalagi Spanyol ya, ini salah satu negara dengan culture futsal terkuat ya. Tapi kita pengen tahu kira-kira sebagai coach profesional apakah beliau punya standar tersendiri atau kriteria yang memang dibutuhkan ya. Kalau misalnya beliau anak muda main futsal itu seperti apa ya. So based on your experience, especially for Indonesian young generation, do you have any specific criteria when you watch the young generation play the game? Yes, of course. We used to tend to compare with another ecosystems, and to be honest, we are too green, if I can say that. We are not experts in youth futsal. The country need to make a big evolution regarding futsal. So what we need is more competitions, as Okezone, and as another ones that you already know that exist, to create opportunities for youth players, but not only for youth players. It's also for youth coaches that we really need. Actually, our standard futsal level in youth generation, as we are checking in under 17 talent detection, is not enough and not as strong as in other countries. That's why
we are trying to bring them to a different level in near future. And this kind of competitions will be really helpful to give more chance to more people and maybe one day make their dream come true. Oke, sesuatu yang besar ternyata tidak lahir hari itu saja, tapi juga banyak persiapan. Dan dengan semakin banyaknya kompetisi-kompetisi yang dilakukan, semakin terlatih, maka kita bakal punya kesempatan yang begitu luar biasa, terutama tidak hanya untuk generasi muda, tapi untuk seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk Indonesia. Okay, so the last question, what is your message to the young generation, especially to uplift our capability and capacity, especially in sport? Well, I think the world is growing fast and is going really fast, and nowadays more than ever. You know that we have a lot of resources where we can learn, and nowadays there are not more futsal players. Futsal players are already athletes, so even you are young, you have to prepare yourself as an athlete because it's not anymore about playing futsal. It's how to become a professional lifestyle athlete and how to develop all the aspects that will have impact in the game. So this kind of competition like Okethon and is giving chance to compare with another youngsters all around the country, and it will be clear who will be the well prepared and who will not. So being young nowadays maybe is more challenging than before because you get also exposure on media like you are streaming some of the games, and I think the vision they must have is the vision of a chance for their life, a chance for their future, so they must hold it as professional athletes even they are still young. Oke, jadi sebagai generasi muda tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dan tadi semakin banyak kompetisi yang dilakukan dan Okezon ini menjadi sebuah platform yang juga didukung oleh beliau untuk memberikan impact yang positif karena ini bukan lagi tentang hal main futsal saja tapi menjadi pemain yang profesional ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Okezon National Championship. Coach, thank you so much for coming to iNews Tower, and it's such an honor and a responsibility for us to welcoming you. And I hope that in the future we can build a strong football and futsal team player. Thank you so much. Thank you. Oke, tepuk tangan dong untuk Coach. Ya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana sebetulnya tentang Okezon National Championship, tapi kita akan langsung dengar ya dari pemimpin redaksi Okezon, Bapak Masirom yang akan memberikan presentasinya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Masirom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Camar, terima kasih teman-teman media. Jadi Okezon National Championship ini akan kita laksanakan mulai bulan Juni. Nanti akan kita gelar secara berkelanjutan setiap bulan di 4 kota. Kita mulai dari Jakarta, kemudian 3 daerah lainnya, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Nanti di masing-masing kota ini kita ambil juara dan runner-up. Kemudian mereka akan melaju ke babak grand final yang akan kita gelar kembali di Jakarta gitu. Jadi di setiap titik, di setiap kota nanti akan kita undang 24 SMA, kemudian kita bagi menjadi 4 grup, masing-masing terdiri dari 6 SMA, kita ambil juara dan runner up. Nah, dari situ kemudian kita lanjutkan sampai kita mendapatkan juara 1 dan 2 yang nanti akan mewakili masing-masing daerahnya ke babak grand final yang akan kita gelar di Jakarta. Itu Mas Camar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masirom. Nanti mungkin untuk pertanyaan lanjutan kita akan laksanakan bersama pada sesi tanya jawab yang akan dibuka sekarang. Kami persilahkan untuk kepada rekan-rekan media ataupun juga teman-teman yang ingin bertanya kepada keempat narasumber kita untuk mengajukan tangan. Ya, silahkan. Ya, sebutkan nama dan asal media, silahkan Mas. Saya Ilham dari FIFA Goal. Saya ingin bertanya ke Pak Masirom selaku pemret dari Okezon. Mengapa Pak futsal yang dipilih untuk sebagai ajang untuk mempererat hubungan antar media dan komunitas? Dan yang kedua, seberapa besar sih Pak antusias peserta terhadap turnamen kali ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kenapa futsal? Kita lihat memang kita akui belakangan prestasi futsal kan luar biasa ya. Prestasi Timnas Futsal Indonesia luar biasa dan jadi sesuatu olahraga yang
digemari oleh masyarakat secara luar biasa belakangan gitu. Nah itu juga kita melihat hal itu. Kemudian Okezone ini rutin juga menyelenggarakan Genzone. Jadi kita rutin mengadakan kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah SMA di Jakarta maupun di daerah-daerah di luar Jakarta. Salah satu acara yang kita lakukan dalam rangkaian kita ke sekolah itu biasanya futsal gitu. Jadi ada turnamen-turnamen di internal sekolah mereka, itu kita gelar futsal. Nah kita melihat antusiasme mereka untuk berkompetisi juga sangat baik. Akhirnya muncullah ide bagaimana kok kita nggak sekalian aja menggelar turnamen futsal skala nasional. Karena itu lahirlah Okezone National Championship. Seperti tadi sampaikan Pak Sekjen, mungkin di awal kita baru 4 kota, tapi kita berkeyakinan ke depan akan terus bertambah sehingga mungkin cakupannya nanti akan lebih banyak SMA dan daerah yang akan ikut serta di Okezone National Championship. Terima kasih. Sudah terjawab, Mas? Oke, baik. Pak Mas Irom, mungkin ada pertanyaan tambahan tadi dari teman-teman yang sebelumnya bertanya apakah ini gratis atau tidak, Pak? Dipungut biaya atau tidak, Pak? Silakan, Pak. Tidak ya, jadi tidak dipungut biaya. Nanti kami akan mengundang 24 SMA di masing-masing daerah itu. Dan jangan lupa di samping olahraga, di samping futsalnya, kita juga mengadakan kompetisi ya, kompetisi supporter terbaik dan lain sebagainya, sehingga harapannya ini benar-benar tadi disampaikan empowering society gitu. Jadi tidak hanya sebatas berhenti di futsalnya, kami juga benar-benar nanti mengundang tim futsal SMA dan juga seluruh supporter dari SMA tersebut gitu. Harapannya ini akan menjadi event baru ONC ini ya, Okezone National Championship, yang menjadi sesuatu di kalangan anak-anak SMA ke depan, Mas Amar. Iya. Jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya Pak ya, terutama untuk generasi muda dan juga teman-teman SMA ya, dan mudah-mudahan tidak hanya 5-6 kota tapi juga di seluruh Indonesia ke depannya ya, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan. Oke, sebutkan nama Mas dan juga berdiri. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Goro dari Futsal Indonesia, ingin bertanya ke 4 narasumber ya. Pertama ke Pak Budi Setiawan ya. Di Indonesia kan sekarang banyak sekali turnamen setingkat SMA nih. Kemudian ada lagi sekarang Okezone. Adakah niatan semisal federasi untuk meresmikan salah satu turnamennya ini menjadi turnamen nasional gitu? Jadi emang menjadi turnamen yang ditunggu-tunggu, apalagi kan Okezone dari Indonesia dan MNC juga udah istilahnya udah lama bersama kan. Jadi ada niatan nggak misalkan FFI membuat turnamen ini jadi nasional resmi gitu. Seperti kayak di Jepang lah, SMA kan ada tuh. Nah bisakah mungkin Okezone ini jadi turnamen resminya SMA di Indonesia? Nah kemudian untuk Pak Sahril nih, ini kan baru, Wah Sahril, untuk ini kan baru tingkat SMA, ada nggak nih niatan misalkan tidak hanya SMA tapi juga SMP, kemudian juga ada tingkat mahasiswa gitu kan. Jadi ada satu kesatuan, jadi tidak hanya wah ini lagi-lagi turnamen SMA lagi, siapa tahu dari pihak Okezone dan iNews mau menyentuh tingkat yang lainnya seperti itu. Jadi biar nggak ada iri-irian lah kayak gitu. Nah kemudian untuk Pak Sinton, ini terkait dengan turnamen ini. Ini kan seperti tadi saya bilang kan udah banyak nih turnamen SMA. Saya ingin bertanya apa sebenarnya yang membedakan turnamen ini dari turnamen lainnya seperti itu. Jadi istilahnya ini apalagi ini kan undangan nih. Jadi kan apa yang membuat SMA ini di 4 kota ini pengen diundang untuk ikut turnamen ini kayak gitu. Kemudian terakhir untuk Coach Hector. Oke. Coach Hector, many turnamen in Indonesia and many high school player want to become a national player. What I ask is, if any player in the national tournament can become a selection to the national team, mungkin itu aja. Terima kasih. Apakah mungkin kalau misalnya nanti pemenang bisa jadi tim nasional, begitu ya? Oke, di level yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih ya Mas ya. Oke, untuk pertanyaan pertama kami persilahkan kepada Pak Budi Pak. Apakah event ini mungkin bisa jadi turnamen nasional resmi atau seperti apa? Ya. Akan ada kerjasama lanjutan, silakan Pak. Mas Goro, terima kasih atas pertanyaannya. Memang saat ini banyak sekali pihak ketiga yang melaksanakan
baik itu kompetisi maupun turnamen futsal di Indonesia, baik itu untuk perguruan tinggi maupun SMA. Tentu hal ini kita apresiasi. Mengenai apakah salah satu dari event-event ini akan dijadikan turnamen resmi, jujur di kami dari federasi maupun asosiasi futsal sedang menginisiasi sebuah kompetisi atau turnamen yang berskala nasional yang tentunya ini bukan hanya sekedar menjadi ajang komersial tapi juga menjadi ajang untuk pembinaan youth development. Kita membayangkan bahwa industri futsal saat ini sedang ada di atas momentumnya. Jadi kalau ini kita tidak serius untuk mematangkannya, ini momentumnya bisa lewat. Coach Hector pernah bicara bahwa supporter futsal saat ini atau penggila futsal saat ini itu ada di angka 13 juta. Hasil riset atau surveinya Kemenpora, futsal itu masuk dalam 10 besar olahraga terfavorit di Indonesia. Artinya ini adalah modal komersial. Dan menariknya lagi, futsal ini bukan hanya bisa dimainkan di lapangan, tapi di luar lapangannya pun sangat menarik. Dengan adanya beberapa event turnamen, ini sudah menunjukkan tren itu. Jadi kami ingin menjaga momentum bahwa ini bukan hanya menjadi pilihan olahraga yang nantinya akan menciptakan bibit-bibit baru, atlet potensial, tapi juga bisa menghidupi ekonomi dan juga menggerakkan industri olahraga. Kita ingin seperti Amerika yang industri olahraganya itu menjadi penyumbang PDB nomor 3 di negaranya. Saat ini perputaran duit di olahraga, gabungan seluruh olahraga di Indonesia itu menyentuh angka sekitar 25 triliun. Dan futsal itu masih mengambil bagian sekitar 1, sekian. Ini akan terus kita coba tingkatkan. Kita membayangkan dari semua kompetisi atau turnamen yang nantinya akan kita pilih atau kita ciptakan sendiri, ini kita mungkin akan mengcopy paste sistem yang ada di baseball. Jadi kita ingin ini berjenjang dari mulai SMP, SMA sampai nanti akhirnya mereka memilih klub profesionalnya. Kalau di baseball itu ada yang namanya itu draft day. Jadi pemain-pemain terbaik itu langsung di bursa transfer pada saat itu juga. Kita membayangkan futsal mungkin 3-5 tahun lagi akan memiliki sistem seperti itu. Pemain-pemain yang sudah memiliki event kompetisi di sekolah menengah maupun di kampusnya itu akan menjadi pilihan kolam untuk mereka masuk ke dalam ekosistem profesional di PFL. Tentunya kita berharap PFL ini nanti juga bukan hanya 12 tapi lebih banyak lagi. Tapi jumlahnya mungkin tidak akan lebih banyak untuk menjaga kompetisi profesionalnya ini harus sehat. Karena jangan sampai banyak klub tapi juga nggak sehat. Kita nggak mau ini olahraga menjadi FOMO tapi ketika FOMO juga nggak sehat. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan terkait kompetisi. Jadi Pak Budi sampaikan bahwasanya possibility itu ada Pak ya, terutama ini juga aspeknya bukan tentang olahraga saja tapi juga menggerakkan ekonomi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi dan selanjutnya kita akan ke Pak Syafril. Pak Syafril, ini kan kompetisi level SMA. Apakah mungkin kedepannya akan terbuka untuk level mahasiswa ataupun juga pekerja? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. Memang sudah masuk dalam program daripada Okezone, itu nantinya itu akan dimulai dari untuk tingkat SMP dulu. Karena umur-umur di SMP itu akan lebih baik untuk memulai suatu prestasi untuk futsal ini. Jadi untuk saat ini memang baru dilakukan di tingkat SMA, tapi memang sudah masuk dalam program yang sudah dalam rencana akan dimulai nanti dari SMP, SMA. Tentunya nanti kita akan coba lihat dengan di tingkat mahasiswa. Tapi SMA, SMP ini sudah masuk dalam program, saya kira itu. Oke baik, sekarang SMP dan SMA tapi tidak penutup kemungkinan ke depannya ini akan diperluas lagi ya levelnya dan lebih bermacam-macam. Baik, terima kasih Pak Syafril dan selanjutnya kepada Pak Masirom. Pak Masirom, apa yang membedakan kompetisi futsal SMA ini dengan yang lainnya Pak? Karena banyak sekali kompetisi futsal setingkat SMA, begitu ya Mas ya? Oke, silakan Pak Masirom. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Okezone National Championship ini juga kami fungsikan sebagai event untuk talent scouting gitu. Jadi nanti kami akan benar-benar merekam data setiap pemain dari tim yang ikut gitu. Jadi akan ketahuan pemain ini kelebihannya di sisi ini, pemain ini kelebihannya di sisi itu gitu. Jadi harapannya benar-benar nanti pemain-pemain yang lahir dari Okezone National Championship ini bermanfaat untuk pengembangan kedepannya bagi mereka dan untuk timnas futsal Indonesia gitu. Itu harapannya.
Yang kedua, kami juga menggabungkan turnamen futsal ini dengan aktivitas-aktivitas lainnya, seumpama ada aktivitas sportainment ya, ada perlombaan supporter, cheerleader dan sebagainya gitu. Yang ketiga, kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, harapannya futsal ini benar-benar menjadi ekosistem industri. Tidak hanya futsal berdiri sendiri sebagai olahraga, bukan, tapi menjadi ekosistem industri yang menunjang pada akhirnya perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Masirom. Kita berikan tepuk tangan untuk Okezone. Ya. Jadi memang kompetisi ini begitu luar biasa karena tidak hanya awards untuk pemenang utama ya, untuk kompetisi futsal itu sendiri, tapi juga banyak hal. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Coach Hector. Coach, so the question is, do the winner you think will have the chance to be involved and prepare for the national team of Indonesia or the biggest competition in the future? Well, I can answer long or short, okay? So I have a lot of education about sport and a lot of experience in futsal. So I'm not young in sport, I'm not young in futsal. So one thing that some people around futsal doesn't know is how to organize things. Okay, so I am well organized. My knowledge is really well organized, and we need to know which part represent the public movement, like Kemenpora, the private movements, like Okezone, and which is the function of, in this case, federation, and how to organize from federation to FP, FK, etc. Okay. So first of all, we need to understand when we speak about ecosystem, it's not to speak loud, it's to speak about what we are speaking. So as part of a private movement, Okezone represent one more possibility for us to make talent scouting. Of course, a player needs a pathway since he is young, really young. In Spain, we start 6 years old, until when they arrive to the first selections. So, in my opinion, we need to build much more from the very beginning of the age of the players until they arrive to this kind of tournaments. Even though we are in an environment that is, every country is different, and even in Indonesia, all regions are different. So with the situation we have, we need to do our best. That's why competitions like this are really welcome, because they will be really useful for us to watch even more players. Oke, baik. Ketika kita berbicara tentang olahraga, memang tidak sesederhana itu ya. Cukup rumit tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin, terutama perlu support dari berbagai pihak, terutama juga pemerintah. Tapi yang pasti adalah Okezone ini menjadi salah satu platform untuk bisa mempersiapkan bibit-bibit unggul, dan juga preparation tersebut perlu disupport oleh kita semua. Gitu ya. Sudah terjawab? Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk keempat narasumber yang luar biasa hari ini. Masih ada satu lagi. Oke, kita buka satu pertanyaan terakhir. Apabila masih ada, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silahkan. Ya. Halo, selamat siang semuanya, Bapak-Bapak. Saya Yuda dari Kompas.com, mau bertanya, dengan hadirnya Okezone National Championship ini sebenarnya nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan dari turnamen tingkat SMA yang dilaksanakan oleh Okezone, mengingat banyaknya turnamen serupa gitu ya. Dan untuk Coach Hector mungkin bisa dibantu tanya, apakah dia akan hadir langsung di turnamen ini di setiap kotanya gitu. Makasih. Terima kasih. Dengan Mas siapa, Mas? Yuda dari Kompas.com. Dengan Mas Yuda dari Kompas.com. Mungkin akan dijawab oleh Pak Masirom ya Pak ya. Pak Masirom, silakan nilai-nilai apa yang sebetulnya ingin digali dari kompetisi ini Pak, yang berbeda dengan kompetisi lainnya. Ya, terima kasih tadi dari Kompas ya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Nilai-nilai apa yang pasti kami akan berbeda dengan yang lain. Kami akan lebih serius dari sisi tadi talent scouting ya. Kami akan benar-benar mendata tiap pemain yang nanti ikut kompetisi ini. Itu satu. Yang kedua, kami menggabungkan acara ini dengan konsep sportainment juga. Jadi selain olahraga futsalnya, kami di event nanti di tiap kota juga akan menggabungkan dengan acara-acara entertainment ya. Yang nanti harapannya itu bisa saling mendukung menjadi satu kesatuan ekosistem futsal gitu. Jadi tidak hanya olahraga futsal, tapi kami akan menggabungkan dengan acara lainnya di event di kota-kota tersebut gitu. Itu Mas, terima kasih.
Oke, baik, mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya for Coach Hector. So the question is, do you will attend to every regional competition in this program? Well, as you can understand, my schedule sometimes is busy, but if not me, my staff or our staff will do it because we monitor last year the competitions, we will continue monitoring, and in the future I would like to have more resource to even reach even more tournaments and more regions because it's very important for us to give chance for youth people, and I'm really focused on that. Of course, my responsibility is what it is. I'm a head coach, but I really care about the full ecosystem, not only the professional one, but also the grassroots, because sometimes we forget about them. So for sure, if there is tournament, we will monitor. Oke, Coach Hector ini agak sibuk ya, tapi yang pasti bahwasannya beliau akan mengirimkan perwakilannya, stafnya untuk bisa melihat secara langsung. Tapi sekali lagi beliau berkeinginan sebetulnya untuk bisa melihat langsung supaya bisa melihat bibit-bibit unggul tersebut ya di berbagai daerah yang ada di Indonesia di 5 sampai dengan 7 kota tadi. Sudah terjawab, Mas? Oke, berakhir sudah untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Kita berikan tepuk tangan, give round of applause for our inspiring people. Baik, Pak Masirom terima kasih banyak, Pak Syafril terima kasih banyak, Pak Budi terima kasih banyak, Coach Hector thank you so much for your witness with us. Oke, dan selanjutnya ini adalah yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita ada pada momen spesial sebagai tanda resmi dimulainya Okezone National Championship. Dan untuk itu kami mengundang para tamu undangan dan pihak terkait untuk bersama-sama kita akan menyaksikan official launching Okezone National Championship. Dengan ini maka rangkaian event ONC secara resmi dibuka. Dan ini dia adalah jersey sebagai tanda ataupun juga ikon dari terselenggaranya acara Okezone National Championship. Hadirin, warna biru yang mendominasi jersey ini bukan hanya sekedar warna. Ia adalah cerminan kedalaman tekad dan keluasan semangat para pejuang muda di lapangan. Emas yang menghiasi kerah, lengan dan lambang jersey ini melambangkan kejayaan yang hanya bisa diraih melalui kerja keras dan dedikasi tanpa henti. Di bawah sorotan gemerlap bintang-bintang emas, bola ini mengingatkan bahwa setiap pergerakan, setiap strategi dan juga kerjasama tim diarahkan pada satu fokus, yakni bermain dengan hati dan jiwa sportivitas. Sementara sinar bintang yang memancarkan di sekeliling lambang melambangkan potensi tak terbatas yang ada dalam diri setiap pemain muda. Kita berikan tepuk tangan untuk Okezone National Championship 2026. Dan selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Masirom, Pak Syafril Nasution, Pak Budi Setiawan, and Coach Soto. We would like to invite you to take a picture with us together. Kami persilahkan untuk seluruh narasumber untuk berfoto bersama dan juga menghadirkan momen yang luar biasa ini. Ya, kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Hadirin Bapak dan Ibu, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syafril Nasution, Bapak Budi Setiawan, Mr. Hector Soto, Bapak Masirom, serta seluruh tamu undangan yang hadir untuk menyaksikan preskon Okezone National Championship 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada sponsor kami. Ada Good Day, Hutama Karya, BPJS Ketenagakerjaan, dan Aqua. Dan besar harapan kami bahwasanya ini tidak hanya sebagai kompetisi biasa, namun juga bisa menyalurkan potensi, sportivitas, serta semangat berprestasi di bidang olahraga.